Istriku selalu berpesan dengan sungguh-sungguh agar aku mengetuk pintu 5 kali setiap kali pulang kerja, entah kenapa hari itu. Rasa penasaran muncul dan aku langsung membuka pintu begitu saja. Pemandangan yang tersaji di depan mataku membuatku membeku di tempat. Namaku Budi, seorang insinyur konstruksi yang kaku luar dalam. Selama setahun penuh, hidupku hanya berputar di antara besi beton, semen, dan gambar teknis yang dipenuhi angka. Hidupku mungkin akan terus lurus dan monoton jika aku tidak bertemu dengan Sari, istriku. Namun, dengan kelembutannya, Sari berhasil membengkokkan garis lurus hidupku menjadi kurva yang indah dan mengisinya dengan warna-warna yang paling hangat. Kami tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil yang terletak di sebuah gang sempit dan dalam di salah satu sudut kota Jakarta. Mungkin terlalu berlebihan untuk menyebutnya rumah, tapi itu adalah ruang berharga milik kami, cukup untuk satu tempat tidur, lemari pakaian tua, dan satu set meja kecil di sudut ruangan. Gang tempat kami tinggal pun tidak ada yang istimewa. Seperti ribuan gang lain di Jakarta, gang kami sempit dan berliku. Di pagi hari, gang ini riuh oleh suara anak-anak yang saling memanggil untuk berangkat sekolah, berpadu dengan suara gemerincing keranjang belanja nenek-nenek yang menuju pasar subuh, dan suara khas abang-abang penjual bubur ayam yang menggugah selera. Menjelang malam, gang ini dipenuhi aroma tumis bumbu, ikan asin yang digoreng, dan sambal terasi yang khas, menguar dari dapur-dapur kecil di setiap rumah. Saat malam tiba, gang kami tenggelam dalam keheningan yang dalam. Hanya cahaya kuning redup yang menyelinap dari beberapa jendela dan suara jangkrik dari semak-semak entah di mana yang mengisi kesunyian itu. Aku sangat menyukai suasana yang damai dan akrab ini. Rasanya seperti sebuah pelabuhan aman bagi pria sepertiku yang sepanjang tahun berkelana di lokasi proyek, dan pelabuhan itu adalah rumah kontrakan kecil kami, tempat Sari menanti. Sari, istriku, adalah wanita yang bijaksana dan penuh kasih. Dia bukanlah tipe wanita cantik yang memesona, tetapi Sari memiliki aura lembut dan hangat yang membuat siapapun merasa nyaman bahkan saat pertama kali bertemu. Ia juga pandai memasak. Masakan rumahan yang biasa pun bisa menjadi hidangan terlezat di dunia jika disentuh oleh tangannya. Rumah kontrakan kecil kami selalu bersih tanpa debu, dan pakaianku selalu disetrika rapi dengan aroma segar matahari. Sari adalah wanita yang tidak banyak bicara namun murah senyum, tapi ia juga sangat penakut. Ia takut gelap, terkejut oleh suara asing, dan menjerit histeris hanya karena seekor kecoa. Kadang-kadang, ketika aku menggodanya dengan mengatakan bahwa ia lebih penakut dari kelinci, Sari hanya tersenyum lembut dan menyandarkan wajahnya di dadaku seperti anak kucing. Aku menyukai sisi rapuhnya itu. Itu membuatku merasa lebih kuat, lebih penting, dan ingin menjadi seluruh dunianya tempat ia bisa bersandar. Pekerjaanku sebagai insinyur konstruksi sangat melelahkan. Lembur adalah hal biasa, dan tidak jarang aku baru bisa pulang setelah tengah malam. Aku tahu istriku akan ketakutan sendirian, jadi aku selalu berusaha menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin. Namun, beban hidup yang tidak ringan seringkali menahanku. Kami memiliki satu impian bersama, segera membeli rumah yang sedikit lebih luas dan bersiap menyambut kehadiran malaikat kecil yang mirip dengan kami. Aku sangat merindukan suara tawa anak-anak menggema di rumah, melihat si kecil yang separuh mirip aku dan separuh mirip Sari tumbuh setiap hari. Sari pun merasakan hal yang sama. Aku tahu ia menginginkan anak lebih dari siapapun. Setiap kali melihat anak-anak tetangga, matanya selalu berbinar-binar, dan terkadang aku melihatnya menatap kejauhan sambil menghela napas panjang. Demi mimpi itu, aku bekerja membabi buta. Siang dan malam tak kuhiraukan, asalkan bisa mendapatkan penghasilan lebih untuk masa depan. Setiap malam sebelum meninggalkan lokasi proyek, aku selalu meneleponnya, mengingatkan untuk makan dengan baik dan mengunci pintu rapat-rapat. Dan setiap malam, percakapan kami selalu diakhiri dengan janji manis yang hanya kami berdua yang tahu. Suatu malam, hujan turun sangat deras. Rasanya seolah Jakarta yang seharian panas tiba-tiba meluapkan amarahnya. Angin menghempas dahan-dahan pohon dengan keras, dan langit dipenuhi kilat dan guntur. Aku sedang berjuang menyelesaikan gambar desain untuk mengejar tenggat waktu ketika telepon dari Sari berdering. Dari seberang, suaranya bergetar karena cemas. "Mas Budi? Masih lama?" Aku takut sekali. Aku segera menenangkannya. "Sebentar lagi selesai. Sayang, kamu baik-baik di rumah ya?"
Kunci pintunya rapat-rapat. Kalau ada apa-apa, langsung telepon Mas. Aku mendengar Sari menjawab, iya dengan suara lirih sebelum menutup telepon. Tiba-tiba hatiku terasa sesak. Rasa kasihan pada istriku bercampur dengan perasaan tidak berdaya. Alangkah baiknya jika aku bisa langsung berlari pulang, memeluknya, dan berkata, "Jangan khawatir, ada aku di sini." Aku menghentikan pekerjaanku, segera mengenakan jas hujan, dan bergegas pulang. Hujan yang terlalu deras membuat jalanan tergenang, dan perjalanan pulang terasa jauh lebih lama dari biasanya. Setibanya di mulut gang, aku harus menitipkan mobil di warung langganan dan berjalan kaki sempoyongan menuju rumah. Seluruh gang gelap gulita, hanya beberapa lampu jalan yang berpendar redup. Begitu sampai di depan pintu, aku segera mengetuk dan berseru keras, "Sari, aku pulang." Setelah beberapa saat, baru terdengar suara kunci pintu dibuka dari dalam. Begitu pintu terbuka, Sari langsung berlari dan memelukku. Tubuhnya gemetar hebat. Aku memeluknya erat-erat sambil mengusap punggungnya yang kecil dan bergetar. "Tidak apa-apa, aku sudah di sini." Aku membawa Sari masuk dan menutup pintu rapat-rapat. Istriku masih belum bisa melepaskan rasa takutnya dan enggan beranjak dari sisiku. Melihat wajahnya yang pucat pasi membuat hatiku teriris. Malam itu, setelah aku selesai mandi, Sari membuatkan secangkir susu hangat. Ia duduk di sampingku, matanya yang bulat masih berkaca-kaca. Tiba-tiba, Sari menggenggam tanganku dan berkata dengan serius, "Mas Budi, mulai sekarang, kalau pulang larut malam, tolong ketuk pintunya 5 kali saja, ya? Tepat 5 kali. Aku harus mendengar 5 ketukan itu agar tahu itu Mas dan bisa membuka pintu dengan tenang." Aku menatapnya dengan heran. "Kenapa harus rumit itu? Kan bisa dengar suaraku saja." Sari menggelengkan kepala dan berkata dengan suara pelan, "Tidak, Mas, bagaimana kalau larut malam ada orang yang suaranya mirip? Aku ini penakut, pikiranku bisa kemana-mana. Anggap saja 5 ketukan itu sebagai sandi rahasia kita." Mendengar permintaan Sari, aku ingin tertawa, tetapi di sisi lain merasa itu sangat menggemaskan. Aku mengelus kepalanya sambil tersenyum. "Baiklah. Kalau istriku yang minta, pasti Mas lakukan. Mulai sekarang, jam berapapun aku pulang, aku akan mengetuk pintu 5 kali. Sudah, kan, Nona penakutku?" Sari mengangguk dan tersenyum bahagia. Di bawah cahaya lampu tidur, senyumnya tampak begitu tulus dan jernih. Aku menariknya ke dalam pelukanku dan mengecup ringan rambutnya yang lembut, yang masih menyisakan aroma sampo. Malam itu, permintaan istriku yang sedikit kekanak-kanakan itu kusimpan dalam-dalam di hati. Aku menganggapnya sebagai janji dan tanggung jawab yang harus kulakukan setiap hari untuk menjaga kedamaian wanita yang kucintai. Aku sama sekali tidak tahu bahwa di balik permintaan polos itu, tersembunyi sebuah rahasia besar yang mati-matian coba disembunyikan oleh istriku. Sejak malam hujan itu, 5 ketukan pintu menjadi aturan tak terpisahkan antara aku dan Sari. Baik pulang cepat maupun lambat, meskipun tubuhku remuk redam setelah seharian bekerja keras, aku tidak pernah melupakan janji itu. Tok, 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 tok. Suara ketukan yang kering dan teratur yang bergema di gang yang sunyi sekitar tengah malam itu menjadi sinyal familiar yang menandakan kepulanganku. Para tetangga yang awalnya merasa aneh pun lama-kelamaan menjadi terbiasa. Suatu kali, pemilik warung di mulut gang menggodaku. "Mas Budi, lagi ada sandi khusus sama istri ya?" Dengar 5 ketukan saja sudah tahu kalau Mas Budi yang datang. Aku hanya tertawa, tetapi hatiku terasa hangat. Ritual kecil itu adalah bukti cinta dan perhatian kami satu sama lain. Meskipun aku sudah mengetuk, Sari tidak pernah langsung membuka pintu. Selalu ada jeda beberapa menit sebelum suara kunci pintu terdengar. Aku berpikir, waktu itu adalah waktu yang dibutuhkan istriku yang penakut untuk menenangkan diri dan memastikan bahwa yang pulang memang benar-benar suaminya. Aku sama sekali tidak merasa terganggu dengan penantian itu. Justru, aku merasa itu menggemaskan. Aku bisa membayangkan bagaimana Sari menempelkan telinganya di pintu, menahan napas untuk mendengarkan, lalu setelah memastikan sandinya, ia menghela napas lega dan bergegas menyambutku. Hanya dengan memikirkannya saja, semua lelahku seolah sirna. Saat pintu terbuka, di sana selalu ada Sari dengan piyama yang nyaman,
rambut sebahu, dan senyum yang lembut. Istriku akan mengambil tas kerjaku yang berat dan selalu menanyakan pertanyaan yang sama. Hari ini capek ya, Mas? Lalu ia akan pergi ke dapur untuk menghangatkan makanan untukku. Makan malam larut itu hanya ditemani lauk sederhana, tetapi terasa nikmat sekali saat Sari duduk di sampingku, sambil berceloteh menanyakan pekerjaanku di kantor. Aku sering bercerita tentang apa yang terjadi di lokasi proyek, tentang kesulitan dan kegembiraan dalam pekerjaan. Sari tidak begitu mengerti bidangku, tetapi ia selalu menjadi pendengar terbaik. Jika aku bercerita tentang masalah, dahinya akan berkerut. Jika aku membanggakan pencapaian kecil, matanya akan melengkung seperti bulan sabit sambil tersenyum. Saat-saat seperti itu, semua bebanku terasa ringan. Suatu hari, aku baru pulang hampir jam 2 pagi. Gang sudah tertidur lelap, hanya cahaya bulan pucat yang tersangkut di ujung dahan. Dalam keheningan, suara ketukanku terdengar sangat keras. Tok, 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 tok. Aku berusaha mengetuk sepelan mungkin agar tidak membangunkan tetangga, tetapi sekecil apapun ketukannya, Sari selalu bisa mendengarnya. Istriku masih menunggu dengan sabar selama beberapa menit sebelum membuka pintu. Melihat matanya yang sayu karena kurang tidur, hatiku sakit. Kenapa tidak tidur? Capek, kan? Sari hanya menggelengkan kepala dan tersenyum. Aku tidak bisa tidur kalau Mas belum di sampingku. Lagi pula, aku harus menunggu untuk membukakan pintu. Mendengar itu, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluknya erat-erat. Aku berjanji pada diri sendiri untuk bekerja lebih keras agar bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Sari, agar ia tidak lagi harus menungguku hingga larut malam dalam kekhawatiran dan ketakutan. 5 ketukan yang berawal dari permintaan polos itu telah menjadi tali tak kasat mata yang mengikat dua jiwa, menjadi simbol penantian, kepercayaan, dan cinta kami di tengah kehidupan yang melelahkan ini. Di gang kecil kami, tidak hanya ada keluarga muda seperti kami, ada juga para lansia yang hidup sebatang kara. Salah satunya yang paling menarik perhatian adalah Nenek Siti, yang usianya sudah lebih dari 70 tahun. Beliau tinggal sendirian di sebuah rumah petak tua yang sederhana, tepat di seberang rumah kami. Rumah Nenek Siti selalu tertutup rapat, memancarkan aura gelap dan suram. Hanya sesekali kami melihatnya mendorong sepeda tuanya untuk berbelanja ke mulut gang atau duduk termenung di kursi depan rumahnya sambil menatap kejauhan. Nenek Siti kurus kering dan punggungnya sangat bungkuk, membuat setiap langkahnya terlihat begitu berat. Kulitnya penuh dengan noda penuaan dan keriput, dan kedua matanya yang cekung selalu tampak menyimpan kesedihan yang mendalam. Kata ibu-ibu tetangga, Nenek Siti punya 2 anak laki-laki, tetapi keduanya merantau untuk mencari nafkah dan sudah bertahun-tahun tidak pulang menjenguk ibunya. Mereka sesekali mengirimkan sedikit uang, tetapi bagaimana mungkin uang bisa mengisi kesepian di usia senja? Setelah suaminya meninggal lebih dulu, ia seorang diri membesarkan anak-anaknya dengan susah payah, tetapi di masa tuanya, ia justru harus hidup sebatang kara. Terlebih lagi, ia menderita berbagai penyakit lansia seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan radang sendi. Jika cuaca sedang tidak bersahabat, rasa sakit itu akan menyiksanya hingga ia tidak bisa tidur nyenyak. Di tengah keheningan malam, suara batuknya yang terdengar serak membuat hati siapapun yang mendengarnya ikut merasa sakit. Istriku, Sari, adalah orang yang paling sering berinteraksi dengan Nenek Siti. Sari bilang, melihat kondisi Nenek Siti membuatnya teringat pada almarhumah neneknya. Setiap malam setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, Sari akan membuatkan teh hangat dan pergi ke rumah Nenek Siti untuk menemaninya mengobrol. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi kadang-kadang tawa renyah Sari dan tawa ramah Nenek Siti terdengar bercampur sampai ke rumah kami. Mungkin kehadiran Sari membawa sedikit kehangatan dan kebahagiaan dalam kehidupan Nenek Siti yang sepi. Suatu kali, aku pulang lebih awal dan mendapati Sari sedang berada di rumah Nenek Siti, menyeka wajah nenek dengan handuk hangat. Nenek Siti terbaring di tempat tidur dengan napas yang lemah. Melihatku, Sari segera menghampiri dan berbisik, "Mas, nenek demam lagi. Sudah kuberi obat penurun panas dan kubuatkan bubur, tapi beliau hampir tidak makan sama sekali." Aku melirik ke dalam rumah. Di atas meja kecil di samping tempat tidur, ada semangkuk bubur yang masih mengepul dan bungkusan obat. Rasa iba membuncah di hatiku. Aku berkata pada Sari,
Apa tidak sebaiknya kita bawa ke rumah sakit? Sari menggeleng. Aku juga berpikir begitu, tapi nenek menolak keras. Katanya biaya rumah sakit terlalu mahal, dan uang kiriman dari anak-anaknya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Mendengar itu, aku hanya bisa menghela napas. Keuangan kami pun tidak berlebih, jadi selain sesekali membantu pekerjaan-pekerjaan kecil, tidak banyak yang bisa kami lakukan untuk Nenek Siti. Aku menatap Sari. Di matanya, aku merasakan sebuah tekad yang anehnya begitu kuat. Saat itu, aku tidak mengerti arti tatapan itu. Aku hanya berpikir bahwa istriku adalah wanita yang baik hati dan penuh kasih. Aku sama sekali tidak membayangkan bahwa di dalam benaknya, sebuah rencana rahasia yang akan mengubah kehidupan kami dan Nenek Siti sedang mulai bertunas. Malam setelah Nenek Siti sakit, terjadi perubahan aneh pada Sari. Istriku mulai membersihkan gudang kecil tempat kami menumpuk segala macam barang. Ketika kutanya alasannya, ia berkata ingin mengubahnya menjadi ruang kerja kecil tempat ia bisa membaca buku dan menyulam. Kupikir itu ide yang bagus, jadi aku ikut membantunya. Kami membersihkan gudang itu, dan aku membuatkan meja yang kokoh serta memasang lampu yang lebih terang untuknya. Sari sangat senang dan tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih. Melihatnya bahagia membuatku ikut senang. Kupikir memiliki ruang pribadi akan baik untuk suasana hatinya. Setelah memiliki ruang kerja pribadi, Sari lebih banyak menghabiskan waktu di sana. Hal pertama yang kulakukan setiap kali pulang kerja adalah mengintip ke ruang kerja untuk melihat apa yang sedang dilakukannya. Setiap kali, Sari selalu duduk terpaku di depan bingkai sulamannya. Di tangannya ada berbagai macam gulungan benang warna-warni. Di bawah sentuhan jemarinya yang halus, bunga-bunga indah, kupu-kupu, dan pemandangan seolah hidup di atas kain putih dengan begitu detail dan rapi. Aku tidak tahu banyak tentang sulaman, tetapi aku tahu ada jiwa dalam karya-karya Sari. Sebelum menikah denganku, Sari pernah mengelola sebuah toko online kecil yang menjual kerajinan tangan buatannya. Bisnisnya cukup bagus, tetapi setelah menikah, ia memutuskan untuk menunda mimpinya sejenak demi fokus mengurus rumah tangga. Aku senang melihat istriku kembali menemukan minat pada hal yang ia sukai. Namun, ada satu hal yang aneh. Sari tidak pernah menunjukkan hasil karyanya yang sudah jadi kepadaku. Jika kutanya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Masih tahap latihan, malu mau ditunjukkan," atau berkelit, "Ini untuk hadiah teman dan keluarga." Aku tidak menaruh curiga, menganggapnya sebagai hobi pribadi istriku. Kadang-kadang, aku melihat kurir datang ke rumah dan menyerahkan beberapa kotak yang dikemas rapi kepada Sari. Jika kutanya, Sari bilang itu bahan-bahan yang ia pesan secara online. Semuanya tampak sangat biasa. Hingga suatu hari, aku tidak sengaja menemukan sesuatu yang aneh. Hari itu ada rapat mendadak di kantor sehingga aku bisa pulang lebih awal. Aku ingin memberinya kejutan, jadi aku tidak memberitahunya terlebih dahulu. Sesampainya di rumah, Sari tidak terlihat. Aku menduga ia ada di ruang kerja. Untuk mengejutkannya, aku berjalan mengendap-endap dan membuka pintu sedikit. Namun, pemandangan yang kulihat membuatku berhenti di tempat. Sari tidak menyadari kedatanganku. Ia duduk membelakangi pintu, sibuk mengemas sesuatu. Di sekelilingnya, ada banyak sekali karya sulaman yang sudah dibingkai, serta tas dan dompet buatan tangan yang dibuat dengan sangat teliti. Tumpukan kotak paket yang sudah selesai dikemas juga ada di sana. Di setiap kotak, tertempel label pengiriman. Aku menyipitkan mata, mencoba membaca tulisan di label itu. Di sana tertera nama dan alamat pelanggan dari berbagai kota di seluruh Indonesia. Rasa terkejut membuncah di dadaku. Sari bukan sekadar menyulam sebagai hobi, ia telah memulai bisnisnya kembali. Tapi, mengapa ia harus menyembunyikannya dariku? Mengapa ia melakukan semua ini secara diam-diam? Aku hendak bersuara untuk bertanya, tetapi kurungkan niat. Aku menutup pintu pelan-pelan dan kembali ke ruang tamu. Aku duduk terkulai di sofa, pikiranku dipenuhi berbagai macam pertanyaan. Mengapa Sari harus menyembunyikannya dariku? Apakah ia takut aku akan melarangnya? Atau ada alasan lain yang tidak kuketahui? Rahasia Sari mulai menyelimuti pikiranku seperti kabut tebal, membuatku merasa bingung dan sesak. Sejak mengetahui rahasia Sari, aku mulai mengamatinya lebih cermat. Aku tidak memarahinya atau menuntut penjelasan.
Aku hanya mengamatinya dalam diam, berharap bisa menemukan jawabannya sendiri. Dan semakin aku mengamati, semakin banyak keanehan yang kutemukan. Sari tampak jauh lebih lelah dari biasanya. Kulitnya menjadi pucat, dan lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat. Saat aku pulang lewat tengah malam dan masuk ke kamar, aku masih bisa melihat seberkas cahaya menyelinap dari celah pintu ruang kerjanya. Aku tahu istriku masih bekerja hingga larut malam di antara bingkai sulaman dan benang-benang warna-warni. Hatiku terasa sangat sakit. Aku kasihan melihatnya bekerja keras, tetapi aku tidak mengerti mengapa ia harus melakukannya. Meskipun kondisi keuangan kami tidak berlebih, kami hidup cukup. Mengapa Sari harus memaksakan diri sampai seperti ini? Aku mencoba memancingnya untuk bercerita. Saat makan, aku bertanya dengan santai, "Kamu kelihatan lelah sekali akhir-akhir ini, jangan terlalu memaksakan diri menyulam. Istirahatlah." Sari hanya tersenyum paksa sambil meletakkan lauk di piring nasiku. "Tidak apa-apa, Mas. Hanya kurang tidur saja akhir-akhir ini. Lagi pula, aku suka bekerja. Kalau diam saja malah lebih capek." Aku tahu istriku berbohong, tetapi aku tidak tahu bagaimana cara membuatnya mau terbuka. Dinding tak terlihat yang dibangun Sari membuatku merasa tidak berdaya. Suatu akhir pekan, aku berbohong dengan mengatakan ada urusan mendadak di kantor dan pergi dari rumah. Sebenarnya, aku hanya duduk di sebuah kafe dekat rumah. Aku ingin melihat apa yang dilakukan Sari saat sendirian. Sekitar 1 jam kemudian, sebuah pesan masuk darinya. "Kerjanya jangan terlalu capek ya, Mas. Jangan lupa makan." Aku tersenyum sambil membalas, "Aku baik-baik saja. Kamu juga istirahat yang cukup di rumah." Lalu aku berjalan pulang diam-diam. Aku masuk melalui pintu belakang dan melangkah tanpa suara. Rumah sepi, aku mengendap-endap naik ke lantai atas menuju ruang kerja Sari. Pintunya sedikit terbuka. Aku bersembunyi di balik dinding dan mengintip ke dalam. Sari duduk di mejanya, membelakangiku. Ia tidak sedang menyulam atau mengemas barang. Ia memegang sebuah buku catatan kecil dan menulis sesuatu dengan serius. Kadang-kadang, ia mengangkat kepala dan menghela napas panjang. Tatapan matanya penuh dengan kesedihan. Aku tidak bisa melihat apa yang ia tulis, tetapi aku bisa merasakan konsentrasi dan beban berat yang ia tuangkan dalam setiap huruf. Tiba-tiba, Sari membenamkan wajahnya di meja, dan kedua bahunya bergetar pelan. Aku tahu ia sedang menangis. Isak tangisnya yang tertahan terasa seperti ribuan jarum yang menusuk jantungku. Aku ingin sekali berlari masuk, memeluknya, dan bertanya ada apa, tetapi akal sehatku menahanku. Aku tahu jika aku muncul sekarang, ia akan semakin terkejut dan menutup dirinya lebih dalam. Aku mundur pelan-pelan dan keluar dari rumah. Selama duduk di kafe, hatiku terasa berat. Aku menyadari bahwa rahasia Sari bukan sekadar tentang memulai kembali toko online-nya. Di balik karya sulaman yang indah dan kotak-kotak yang dikemas rapi, ada air mata dan penderitaan yang ia tanggung sendirian. Setiap jahitan yang ia buat siang dan malam bukan hanya untuk menciptakan sebuah karya seni. Itu pasti mengandung cinta dan pengorbanan diam-diam yang belum bisa kupahami. Aku berjanji pada diri sendiri untuk menemukan kebenarannya, meringankan beban istriku, dan memastikan wanita yang kucintai tidak akan lagi menangis sendirian dalam kesepian. Semakin dalam aku menyelidiki rahasia Sari, segalanya terasa seperti benang kusut. Potongan-potongan informasi yang kukumpulkan tidak cukup untuk membentuk gambaran yang utuh. Aku tahu Sari menjual barang secara online. Dan aku tahu ia menyembunyikan suatu kesedihan. Tetapi aku tidak bisa menghubungkan keduanya. Lalu aku mulai memikirkan kembali sandi 5 ketukan itu. Mungkinkah ini juga bagian dari rahasianya? Awalnya, aku hanya berpikir itu karena Sari penakut. Tetapi sekarang, rasanya ada yang tidak masuk akal. Sari, meskipun terlihat rapuh, sebenarnya adalah orang yang sangat kuat dan mandiri. Ia bisa mengurus semua pekerjaan rumah sendirian dan tetap tenang dalam situasi tak terduga. Apakah orang seperti itu benar-benar membutuhkan sandi yang begitu rumit karena ketakutan? Lagi pula, mengapa harus 5 kali, bukan 3 atau 4? Dan mengapa setelah aku mengetuk, Sari selalu membutuhkan beberapa menit sebelum membuka pintu? Apa yang ia lakukan di dalam selama waktu itu? Sebuah pikiran melintas di benakku. Mungkinkah 5 ketukan itu bukan untuk memberinya waktu menenangkan diri,
melainkan untuk memberinya waktu membereskan tempat kejadian. Mungkinkah dalam beberapa menit yang singkat itu, ia harus buru-buru menyembunyikan hal-hal yang tidak ingin kulihat? Mungkin karya sulaman, paket-paket, dan buku catatan rahasianya. Jika dugaanku benar, segalanya mulai menjadi jelas. Sari tidak ingin aku tahu tentang pekerjaannya, jadi ia menciptakan sandi 5 ketukan untuk mendapatkan waktu yang aman. Untuk menguji hipotesis ini, aku memutuskan untuk melakukan sebuah eksperimen. Suatu malam, aku sengaja pulang lebih awal dari biasanya. Sekitar jam 11 malam, aku memarkir mobil di mulut gang dan berjalan masuk. Aku tidak mengetuk 5 kali seperti biasa. Sebaliknya, aku bersembunyi di sudut dan menunggu dengan sabar. Aku ingin melihat bagaimana reaksi Sari tanpa sinyalku. Waktu berjalan lambat, 15 menit, 30 menit, bahkan setelah 1 jam berlalu, rumah kontrakan kami tetap sunyi. Lampu di ruang kerja Sari masih menyala, menandakan ia masih terjaga dan bekerja, tetapi tidak ada tanda-tanda ia cemas atau gelisah karena aku belum pulang. Itu adalah bukti bahwa ia bukanlah orang yang penakut dan gemetar seperti yang sering ia katakan. Hampir jam 1 pagi, aku memutuskan untuk mengakhiri eksperimen. Aku keluar dari persembunyian, berjalan ke depan pintu, dan mengetuk tepat 5 kali, tok, 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 tok. Hampir seketika, aku mendengar suara gaduh dari dalam. Suara kursi diseret, barang-barang berjatuhan, dan langkah kaki Sari yang tergesa-gesa. Sekitar 2 menit kemudian, pintu terbuka. Sari yang berdiri di depanku tampak terengah-engah, rambutnya sedikit berantakan. Ia berusaha tersenyum senatural mungkin. "Sudah pulang, Mas? Kok malam sekali hari ini?" Aku menatap matanya dalam-dalam, mencoba mencari petunjuk, tetapi yang kutemukan hanyalah kelelahan dan rasa senang melihatku. Aku masuk tanpa berkata apa-apa. Aku melirik ke arah ruang kerja. Pintunya tertutup rapat. Segala sesuatu di dalam rumah tertata rapi, tidak ada yang aneh. Tetapi aku tahu, beberapa menit yang lalu, sebuah operasi pembersihan kilat telah terjadi di sini. Hipotesisku terbukti. 5 ketukan pintu itulah kunci untuk membuka pintu rahasia Sari, tetapi di pintu itu, masih ada begitu banyak gembok lain yang belum bisa kubuka. Apa alasan sebenarnya di balik semua ini? Itu masih menjadi tanda tanya besar yang membebani pikiranku. Malam setelah eksperimen itu, aku semakin yakin dengan dugaanku. Namun, bukannya merasa lega karena telah menemukan sebagian kebenaran, hatiku justru semakin berat. Aku tidak bisa mengerti mengapa Sari harus bersusah payah menipuku. Apakah ia tidak percaya padaku? Apakah di matanya aku adalah suami yang egois dan picik, yang tidak akan bisa menerima urusan pribadinya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Menyiksaku, aku memutuskan untuk mendekati masalah ini dengan cara yang berbeda. Daripada fokus pada apa yang Sari lakukan, aku akan mencari tahu mengapa ia melakukannya. Kesempatan itu datang secara kebetulan. Suatu sore dalam perjalanan pulang, aku mampir ke warung kecil di mulut gang untuk membeli beberapa barang. Saat sedang membayar, aku tidak sengaja mendengar percakapan antara pemilik warung dan seorang ibu tetangga. Kasihan sekali nenek Siti itu. Katanya akhir-akhir ini penyakitnya makin parah, sampai tidak bisa tidur karena batuk semalaman. Pemilik warung menghela napas sambil memasukkan barang-barangku ke dalam kantong plastik. Iya, benar. Anak-anaknya jauh, jadi sama saja seperti tidak punya. Untung ada istrinya Mas Budi yang baik hati, sering merawatnya. Beberapa hari ini kulihat dia terus membelikan suplemen mahal dan jamu untuk nenek Siti. Semuanya barang mahal. Sepertinya keuangan keluarga mereka cukup baik, ya? Mendengar itu, telingaku berdengung. Sari membelikan nenek Siti suplemen dan jamu? Mengapa aku sama sekali tidak tahu tentang ini? Dari mana ia mendapatkan uang untuk membeli barang-barang mahal itu? Jangan-jangan uang hasil penjualan kerajinan tangannya ia gunakan untuk ini? Aku bergegas membayar dan pulang. Pikiranku kacau. Begitu sampai di rumah, aku berpapasan dengan Sari yang baru saja keluar dari rumah nenek Siti. Melihatku, istriku tampak sedikit terkejut, tetapi ia segera menenangkan diri dan tersenyum padaku. Aku melihat kantong yang ia bawa. Di dalamnya ada beberapa kotak obat dan kotak jamu yang sudah kosong. Dadaku terasa sesak.
Habis dari rumah nenek. Ya? Tanyaku dengan suara setenang mungkin. Sari mengangguk. Iya Mas. Akhir-akhir ini kesehatan nenek kurang baik. Aku berikan jamu. Semoga beliau cepat pulih. Jamunya dari mana? Tanyaku langsung. Sari tampak sedikit gugup. Ia menghindari tatapanku dan menunduk. Oh, itu. Teman lama ada yang kasih oleh-oleh dari luar kota. Karena aku tidak butuh, jadi kuberikan pada nenek. Aku tahu istriku berbohong lagi, tetapi kali ini aku tidak merasa marah atau kecewa. Sebaliknya, sebuah perasaan yang tak terlukiskan campuran antara rasa hormat dan iba muncul di hatiku. Aku menatap istriku yang mungil ini. Ia berusaha menyembunyikan perbuatan mulianya yang didasari oleh hati yang tulus. Mengapa ia harus melakukannya? Apakah ia takut aku akan memarahinya karena boros atau ikut campur urusan orang lain? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di samping Sari, mendengarkan napasnya yang teratur. Aku menyadari betapa selama ini aku begitu cuek. Aku terlalu fokus pada pekerjaan dan masalah keuangan, sampai lupa untuk memperhatikan perasaan dan pikiran pasangan hidupku sendiri. Aku terjebak dalam pikiran bahwa aku harus melindungi dan menjaganya, sampai tidak menyadari bahwa istriku juga memiliki dunia batin yang kaya, hati yang hangat, dan kekuatan yang luar biasa. Obat dan jamu pertama yang diam-diam dibelikan Sari untuk Nenek Siti bukanlah sekadar hadiah materi. Itu adalah bukti dari rahasia lain yang jauh lebih besar dan mengharukan daripada bisnis online rahasianya, dan aku tahu. Aku harus terus bersabar untuk mengungkap semua rahasia itu. Rahasia Sari dalam membantu Nenek Siti membuatku banyak berpikir. Aku merasa bangga dengan kebaikan hatinya, tetapi di saat yang sama, aku merasa bersalah. Aku merasa bersalah karena tidak bisa memberinya kepercayaan yang cukup untuk menceritakan segalanya. Aku merasa bersalah karena membiarkannya menanggung semuanya sendirian. Beban ekonomi keluarga memang sebagian besar ada di pundakku, dan mungkin fakta itulah yang membuat Sari berhati-hati. Ia pasti berpikir bahwa pengeluaran tambahan untuk Nenek Siti akan memberiku kekhawatiran dan tekanan yang lebih besar. Memikirkan itu, tekadku untuk bekerja lebih keras semakin kuat. Namun, jauh di lubuk hatiku, ada kerinduan lain yang lebih besar dari sekadar membeli rumah. Yaitu, memiliki anak. Kami sudah menikah hampir 3 tahun, tetapi belum juga ada kabar baik. Awalnya, kami berdua berpikir sederhana. Anak adalah anugerah dari Tuhan, jadi biarkan semuanya berjalan alami. Tetapi seiring berjalannya waktu, setiap kali melihat teman-teman mengunggah foto anak mereka di media sosial, hatiku terasa hampa. Setiap kali pulang kampung, kerabat selalu bertanya, "Kalian sengaja menunda punya anak? Ya, cepat punya dong, biar rumah ramai." Pertanyaan-pertanyaan sepele itu meninggalkan luka kecil di hatiku yang begitu merindukan kehadiran seorang anak. Aku tahu Sari merasakan kesedihan dan tekanan yang jauh lebih besar dariku. Sebagai seorang wanita, keinginannya untuk menjadi seorang ibu pasti jauh lebih kuat. Aku sering melihatnya berdiri lama di depan toko perlengkapan bayi, menatap baju-baju dan sepatu-sepatu kecil dengan tatapan penuh damba. Beberapa malam, aku terbangun dan mendapatinya duduk sendirian di teras, bahunya sedikit bergetar. Aku tahu ia sedang menangis, tetapi yang bisa kulakukan hanyalah mendekat dan memeluknya dalam diam. Aku tahu kata-kata penghiburan apapun akan terdengar hampa. Kami sudah pergi ke beberapa rumah sakit. Dokter mengatakan tidak ada masalah kesehatan pada kami berdua. Mereka hanya menyarankan agar kami santai dan tidak stres. Tetapi, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bagaimana bisa tenang ketika kerinduan itu semakin besar setiap hari? Tekanan dari keluarga, masyarakat, dan diri kami sendiri terkadang membuat kami lelah dan putus asa. Karena kegelisahan itu, aku semakin tenggelam dalam pekerjaan. Aku mengambil proyek tambahan, lembur, dan tidak menolak kesempatan apapun yang bisa menambah penghasilan. Aku berjanji pada diri sendiri untuk membangun fondasi ekonomi yang kuat, agar nanti, jika kami membutuhkan bantuan medis yang mahal, aku bisa menanggung semuanya untuk istriku. Aku ingin Sari mendapatkan pelayanan medis terbaik dan tidak perlu khawatir soal biaya. Mimpi tentang rumah yang lebih luas kini telah menyatu dengan mimpi tentang suara tawa anak. Itulah yang menjadi pendorong terbesarku. Tujuan termuliaku. Aku berharap, dengan usahaku, tidak lama lagi rumah kecil kami tidak hanya akan diisi oleh kami berdua,
tetapi juga oleh satu atau dua anggota keluarga kecil lainnya. Aku percaya, saat itulah kebahagiaan kami akan benar-benar lengkap. Namun, aku sama sekali tidak tahu bahwa Sari juga diam-diam memupuk mimpi yang sama, dan dengan cara yang tidak pernah kubayangkan, ia terus berusaha untuk mewujudkan mimpi itu. Aku terus melakukan pekerjaanku. Dari pagi hingga larut malam, aku berkeringat di lokasi proyek. Kerinduan untuk memiliki anak menjadi api yang tak kunjung padam di hatiku, terus mencambukku untuk bekerja lebih keras. Aku percaya, jika kami cukup siap secara finansial, semua kesulitan lain bisa diatasi. Waktuku di rumah semakin sedikit, dan makan malam bersama Sari pun jarang terjadi. Aku hanya bisa menebus rasa bersalahku dengan sesekali memberinya hadiah kecil atau mengajaknya makan di restoran mewah di akhir pekan. Sari tetap saja lembut dan penuh perhatian, tidak pernah mengeluh sepatah kata pun. Ia hanya berpesan pelan agar aku menjaga kesehatan dan tidak terlalu memaksakan diri. Perhatiannya menghangatkan hatiku, tetapi sekaligus membuatku merasa bersalah. Aku tahu aku telah terlalu mengabaikannya. Sementara itu, bisnis online Sari tampaknya semakin berkembang. Aku masih sesekali melihat kurir datang ke rumah, dan frekuensinya jauh lebih sering dari sebelumnya. Suatu hari saat pulang, aku mendapati ruang kerjanya penuh dengan kotak-kotak besar dan kecil yang siap dikirim. Aku tidak lagi terkejut atau penasaran, aku sudah bisa menebak tujuannya. Kupikir Sari bekerja keras untuk membantuku dan agar bisa terus membantu Nenek Siti. Rasa iba dan hormatku padanya semakin besar. Suatu malam, aku harus menemani atasan menjamu klien. Aku minum cukup banyak dan pulang lebih larut dari biasanya. Dengan tubuh yang lelah, aku mengetuk pintu 5 kali seperti kebiasaan. Sari membukakan pintu, dan melihatku mabuk. Ia tidak berkata apa-apa selain memapahku ke kamar. Dengan hati-hati melepaskan sepatuku dan mengganti pakaianku. Lalu ia bergegas ke dapur membuatkan teh jahe untuk meredakan mabukku. Aku berbaring di tempat tidur, kepalaku pusing, tetapi aku masih cukup sadar untuk merasakan perhatiannya yang tulus. Saat Sari kembali dengan teh jahe, ia tidak menyadari ponselku terjatuh dari saku jas dan menggelinding ke bawah tempat tidur. Setelah aku selesai minum, ia membantuku berbaring, menyelimutiku dengan baik, baru kemudian kembali ke ruang kerjanya. Setelah berbaring sejenak, kondisiku sedikit membaik, tetapi aku merasa haus. Aku ingin memanggil Sari, tetapi tidak mau mengganggunya. Aku bangkit untuk mengambil air minum sendiri. Saat kakiku menyentuh lantai, aku menginjak sesuatu di bawah tempat tidur. Aku membungkuk dan melihat. Ternyata bukan ponselku. Itu adalah sebuah buku catatan kecil dengan sampul kulit hijau yang tampak usang. Karena penasaran, aku mengambilnya. Buku itu tidak terkunci. Setelah ragu sejenak, aku memutuskan untuk membukanya. Aku tahu ini melanggar privasinya, tetapi rasa penasaran dan kecurigaan selama ini mendorongku. Di halaman pertama, tertulis sebaris kalimat dengan tinta ungu yang ditulis dengan rapi, Buku Harapan. Jantungku berdebar kencang. Aku membuka halaman berikutnya. Itu adalah buku kas pemasukan dan pengeluaran yang dicatat dengan sangat teliti. Di satu sisi, tercatat pendapatan dari penjualan kerajinan tangan Sari. Dari pesanan kecil senilai puluhan ribu rupiah hingga pesanan besar senilai jutaan, di sisi lain, pengeluaran dibagi dengan jelas menjadi 2 pos. Pos dengan nama Nenek Siti mencatat biaya obat, makanan, dan suplemen kesehatan untuk beliau. Pos lainnya, yang menyumbang sebagian besar pengeluaran, bernama Malaikat Kecil Kita. Di sini, tercatat jumlah tabungan yang dikumpulkan setiap hari. Dengan tangan gemetar, aku membuka halaman terakhir. Di sana, Sari menyelipkan selembar kertas yang dilipat 4. Aku membukanya dengan hati-hati. Itu adalah surat perjanjian konsultasi dari sebuah rumah sakit bersalin yang terkenal dengan program kesuburan. Di surat itu, tertera dengan jelas nama Sari dan tanggal janji temu yang dijadwalkan minggu depan. Tenggorokanku tercekat, aku tidak bisa berkata apa-apa. Buku Harapan. Inilah rahasia terbesar Sari. Istriku tidak hanya diam-diam membantu Nenek Siti, tetapi juga mempersiapkan perjalanan yang lebih besar sendirian perjalanan untuk menemukan anak yang kami berdua dambakan. Sari tidak memberitahuku bukan karena tidak percaya, melainkan karena tidak ingin menambah bebanku. Ia ingin menyiapkan segalanya sendiri dan memberiku kejutan saat waktunya tiba. Air mataku mulai mengalir,
bukan karena sedih. Itu adalah air mata haru, untuk istriku yang mungil namun luar biasa kuat. Buku harapan telah menjawab semua pertanyaanku, dan pada saat yang sama, membentangkan kebenaran yang begitu indah dan mengharukan di depan mataku. Malam setelah menemukan buku harapan, caraku memandang Sari berubah total. Aku tidak lagi melihatnya sebagai makhluk rapuh yang butuh perlindungan. Ia adalah rekan seperjuanganku, seorang pejuang tangguh dalam perjalanan mencari kebahagiaan. Rasa cinta, hormat, dan terima kasihku padanya tumbuh begitu besar hingga tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aku memutuskan untuk tidak membongkar rahasianya. Aku akan terus berpura-pura tidak tahu, dan diam-diam membantunya dari belakang. Aku ingin menunggu saat yang tepat, saat semua sudah siap, untuk memberinya kejutan yang lebih besar. Namun, rencanaku menemui kendala. Kesehatan Sari menurun drastis. Ia semakin kurus, dan kulitnya pucat tanpa rona. Lingkaran hitam di bawah matanya begitu pekat hingga tak bisa ditutupi riasan. Sari tidak lagi lincah dan bersemangat seperti dulu. Gerakannya melambat, dan ia sering menghela napas lelah. Kadang-kadang, saat sedang berbicara denganku, ia tiba-tiba berhenti dan menatap kosong ke kejauhan. Aku sangat khawatir. Aku tahu penyebab semua kelelahan ini. Sari terlalu memaksakan diri. Siang hari ia mengurus rumah dan menyiapkan makanan, malam hari ia menyulam dan menjahit, membalas pesan pelanggan, dan mengemas barang. Ia menanggung terlalu banyak pekerjaan sendirian. Tubuhnya yang bukan terbuat dari baja tentu tidak akan kuat menahan beban kerja seberat itu dalam waktu lama. Aku tidak bisa hanya diam melihatnya semakin lemah. Aku harus melakukan sesuatu. Aku mulai mencari cara untuk mengganggu pekerjaannya secara halus. Aku membelikan banyak makanan enak yang dulu disukai Sari, tetapi sekarang tidak punya waktu untuk membuatnya. Aku dapat bonus hari ini, jangan masak, kita makan di luar saja, kataku, atau aku pura-pura sakit punggung dan memintanya untuk memijat. Aku sengaja mengulur waktu agar ia tidak punya kesempatan masuk ke ruang kerjanya. Namun, Sari yang cerdas sepertinya menyadari niatku. Ia tetap menerima ajakan makan malamku dengan gembira dan dengan sabar memijat punggungku. Tetapi setelah aku tertidur, ia diam-diam bangun dan melanjutkan pekerjaannya. Aku tahu itu karena beberapa malam aku terbangun dan tidak merasakan kehangatan istriku di sampingku, dan seperti biasa, seberkas cahaya redup menyelinap dari celah pintu ruang kerjanya. Tidak ada cara lain. Aku terpaksa menggunakan cara terakhir, aku menuntutnya dengan tegas untuk pergi ke rumah sakit. Lihat dirimu di cermin. Tinggal tulang saja. Kalau kamu tidak sayang pada dirimu sendiri, pikirkan aku. Kalau terjadi apa-apa padamu, bagaimana aku bisa hidup? Melihatku marah, Sari tampak ketakutan. Ia menunduk dan berkata dengan suara lirih, "Aku tidak apa-apa, Mas. Hanya kurang tidur saja. Aku bisa mengaturnya sendiri." "Tidak bisa. Besok aku libur dan akan mengantarmu untuk pemeriksaan menyeluruh." "Jangan membantah lagi." Aku memberikan ultimatum. Tahu bahwa ia tidak bisa menolak, Sari akhirnya mengangguk dengan enggan. Keesokan harinya, aku membawa istriku ke rumah sakit besar. Setelah menjalani berbagai pemeriksaan, dokter mendiagnosis Sari mengalami kelelahan akibat kerja berlebihan dan kurang tidur yang parah. Dokter meresepkan sekarung suplemen dan menasihatinya untuk cukup istirahat, makan makanan bergizi, dan menghindari stres. Memegang hasil pemeriksaan, aku merasa marah sekaligus sakit hati. Aku menatap Sari, tetapi ia hanya diam 1000 bahasa. Dalam perjalanan pulang, aku tidak tahan lagi dan memarahinya. "Sekarang kamu tahu, kan? Kenapa kamu keras kepala sekali? Apa uang begitu penting? Atau kamu sudah tidak percaya lagi dengan kemampuanku?" Sari masih diam, tetapi aku melihat 2 aliran air mata mengalir di pipinya. Hatiku mencelos. Aku sadar telah berkata terlalu kasar. Aku segera menepikan mobil dan memeluknya. Dengan suara penuh penyesalan, aku berkata, "Maafkan aku. Sayang, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya terlalu khawatir." Sari membenamkan wajahnya di bahuku dan terisak. Itulah pertama kalinya setelah sekian lama ia menunjukkan sisi lemahnya. Tangisannya seolah menjadi pengakuan dan pelepasan atas semua tekanan dan kelelahan yang selama ini ia tanggung sendirian. Aku hanya bisa memeluknya erat,
membiarkannya tahu bahwa apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sisinya sebagai sandaran yang kokoh. Setelah kunjungan ke rumah sakit itu, Sari tampak lebih menjaga diri. Ia mulai tidur lebih awal dan makan makanan bergizi. Wajahnya perlahan kembali merona, dan senyumnya lebih cerah dari sebelumnya. Aku bersukacita dalam hati. Bisnis Sari juga sepertinya mereda. Aku tidak lagi melihatnya sibuk mengemas barang atau kurir yang sering datang. Kupikir ia memutuskan untuk istirahat sejenak demi menjaga kesehatan, menuruti nasihat dokter. Fakta itu membuatku lega. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Sekitar sebulan kemudian, aku mulai melihat tanda-tanda kambuh pada Sari. Ia mulai begadang lagi. Lampu di ruang kerjanya kembali menyala hingga pukul 1 atau 2 pagi, dan paket-paket besar dan kecil mulai muncul lagi di rumah. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Apakah Sari kembali seperti dulu? Apakah nasihat dokter dan kekhawatiranku tidak ada gunanya? Kali ini, aku memutuskan untuk tidak bertengkar dengannya. Aku akan bertindak lebih tegas. Aku harus menemukan akar masalah yang membuatnya tidak bisa berhenti dari pekerjaan ini. Dan satu-satunya cara adalah menyusup ke markas rahasianya. Aku menyusun rencana yang cermat. Sari punya kebiasaan pergi berbelanja sekitar pukul 9 pagi setiap hari. Itulah waktu terbaik untuk beraksi. Aku diam-diam menduplikasi kunci ruang kerjanya. Aku merasa bersalah harus melakukan ini di belakangnya, tetapi tidak ada pilihan lain. Pagi itu, begitu Sari keluar rumah dengan keranjang belanja, aku langsung menjalankan rencanaku. Jantungku berdebar kencang saat memasukkan kunci ke lubang kunci. Pintu terbuka, dan aku masuk. Ruangan itu tidak banyak berubah dari terakhir kali aku masuk. Masih ada meja kerja, mesin jahit, dan gulungan benang warna-warni, tetapi yang membuatku terkejut adalah jumlah barang di dalamnya. Di atas meja, di kursi, dan di lantai, semuanya dipenuhi dengan kebaya yang terbuat dari sutra berkualitas tinggi. Kebaya-kebaya dengan berbagai warna dan desain itu, dihiasi dengan sulaman tangan bermotif bunga yang sangat indah dan rumit. Di sampingnya, ada tumpukan besar kain sutra dan puluhan bingkai sulaman yang masih dalam proses pengerjaan. Ini jelas merupakan pesanan yang sangat besar. Bagaimana mungkin Sari bisa menyelesaikan pekerjaan sebanyak ini sendirian dalam waktu singkat? Aku mendekati meja kerja, di atasnya ada secari kertas catatan. Aku mengambilnya dan membaca. Mbak Sari, 10 kebaya sampelnya sudah saya terima, cantik sekali. Pelanggan saya sangat suka. Tolong sisa 40 setelnya diselesaikan sebelum akhir bulan ini. Ya, terima kasih banyak. Butik Impian Siska. Jantungku serasa berhenti berdetak. 40 setel kebaya bersulam tangan. Tenggat waktunya akhir bulan ini, hari ini sudah tanggal 20, hanya tersisa 10 hari lagi. Bagaimana mungkin Sari bisa menyelesaikannya sendirian? Sekarang aku mengerti segalanya. Mengapa istriku harus begadang? Mengapa ia harus mengabaikan kesehatannya? Ia tidak ingin mengingkari janji dengan pelanggannya, tidak ingin kehilangan kepercayaan. Aku terduduk lemas di kursi. Perasaan tidak berdaya menyelimutiku. Aku salah mengira bisa menghentikannya. Gairah dan tanggung jawab terhadap pekerjaan sudah mendarah daging dalam dirinya. Aku tidak bisa memaksanya untuk berhenti. Satu-satunya yang bisa kulakukan sekarang adalah mencari cara untuk membantunya. Tapi bagaimana? Seorang insinyur konstruksi yang hanya tahu tentang besi dan beton, bagaimana mungkin bisa membantu menjahit dan menyulam? Pikiranku kacau. Menatap tumpukan kebaya di ruangan itu, beban di pundak istriku terasa seperti menimpa pundakku sendiri. Pesanan kebaya yang luar biasa besar itu bagaikan batu yang menekan hatiku. Hari demi hari, aku melihat Sari semakin kurus dan lemah. Matanya cekung, suaranya lelah, dan langkahnya pun melambat. Ia mencoba menutupi kelelahannya dengan senyuman, tetapi aku tahu di balik senyuman itu tersembunyi perjuangan yang luar biasa. Aku mencoba membantunya dengan pekerjaan-pekerjaan kecil seperti memasak dan membersihkan rumah agar ia bisa sedikit beristirahat. Tetapi itu tidak cukup. Beban kerja yang sangat besar itu terus menggerogoti tenaganya setiap hari. Di saat aku merasa paling tidak berdaya, terjadi hal lain yang membuatku semakin cemas. Pagi itu, saat aku sedang bersiap-siap ke kantor, Sari juga sedang berdandan. Ia mengenakan gaun yang cukup formal dan memakai riasan tipis. Aku bertanya dengan heran,
Mau kemana pagi-pagi begini? Sari tampak sedikit terkejut dan menjawab dengan gugup, "Oh, mau ketemu teman-teman lama, janji mau minum kopi, sudah lama tidak bertemu." Ada yang aneh. Suaranya tidak wajar, dan tatapannya seperti menghindariku. Lagi pula, dalam situasi pekerjaan yang begitu mendesak, mana mungkin ia punya waktu untuk bersantai minum kopi dengan teman-temannya? Instingku mengatakan ia berbohong. Aku berpura-pura percaya dan mengangguk. "Ya sudah, selamat bersenang-senang. Jangan pulang terlalu malam ya." Setelah Sari pergi, aku tidak langsung berangkat kerja. Aku memutuskan untuk mengikutinya. Aku ingin tahu kemana sebenarnya ia pergi dan siapa yang ia temui. Aku menjaga jarak aman dan mengikuti mobilnya. Sari tidak menuju ke pusat kota yang banyak kafe. Ia mengemudikan mobilnya ke arah yang berbeda, arah yang terasa sangat familiar bagiku, dan jantungku mencelos saat melihatnya memarkir mobil di depan sebuah rumah sakit bersalin yang besar. Itu adalah rumah sakit yang sama dengan yang kulihat di surat janji temu yang terselip di buku harapan. Sari parkir dan masuk ke ruang praktik sendirian. Ia duduk di kursi tunggu, raut wajahnya menunjukkan campuran antara cemas dan harapan. Aku memarkir mobil di seberang jalan dan mengamatinya dari kejauhan. Semuanya menjadi sangat jelas. Sari bukan pergi bertemu teman. Ia datang ke sini sendirian untuk menepati janji temu yang telah dibuatnya sejak lama. Tanpa sepatah kata pun padaku, ia telah memulai perjalanannya untuk mencari anak seorang diri. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di dalam mobil. Pikiranku kacau, dipenuhi campuran rasa iba, marah, dan tidak berdaya. Aku kasihan karena ia harus menghadapi semua ini sendirian. Aku marah karena ia bahkan tidak memberiku kesempatan untuk berbagi beban, dan aku merasa tidak berdaya karena tidak tahu apa yang harus kulakukan dalam situasi ini. Haruskah aku berlari ke sana dan menuntut penjelasan? Tidak. Itu hanya akan memperburuk keadaan. Sekitar 2 jam kemudian, aku melihat Sari keluar dari ruang praktik. Ia tampak lelah, tetapi ada senyum tipis lega di bibirnya. Di tangannya ada sebuah map, aku menduga itu adalah hasil pemeriksaan dan rencana pengobatan. Sari berdiri sejenak di depan pintu rumah sakit, lalu masuk ke mobil dan pulang. Aku tidak lagi mengikutinya. Aku mengemudikan mobil ke kantor, tetapi pikiranku sepenuhnya ada di rumah. Aku tidak bisa berkonsentrasi pada pekerjaan. Bayangan Sari yang duduk sendirian di rumah sakit terus menghantui pikiranku. Apa yang ia alami di dalam sana? Apa yang dikatakan dokter kepadanya? Apakah ia tidak takut? Apakah ia tidak membutuhkan bahu untuk bersandar? Ribuan pertanyaan berputar di kepalaku, membuatku merasa betapa buruknya aku sebagai seorang suami. Kunjungan rahasia Sari ke rumah sakit menjadi pukulan telak bagiku. Itu menyadarkanku bahwa aku tidak bisa lagi hanya menonton dari kejauhan. Aku harus bertindak sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Saat aku tenggelam dalam kekhawatiran dan rasa bersalah, sebuah kebahagiaan kecil datang ke gang kami. Kesehatan Nenek Siti membaik secara signifikan. Batuknya sudah tidak sesering dulu, dan wajahnya tampak jauh lebih segar. Dan yang terpenting, ia sudah bisa berjalan di dalam rumah tanpa bantuan orang lain. Sesekali, kami bisa melihatnya duduk di depan rumah, dengan senyum ramah. Perubahan Nenek Siti seolah menjadi angin sejuk yang menyapu suasana suram di gang kami. Ibu-ibu tetangga kembali berkumpul dan bergosip. Mereka semua memuji kami sebagai pasangan yang baik hati karena telah merawat Nenek Siti dengan tulus. Kata mereka, berkat suplemen dan jamu yang kami berikan, Nenek Siti bisa pulih begitu cepat. Setiap kali mendengar itu, aku hanya bisa tersenyum canggung, tetapi dalam hati, rasa bersalah menyergapku. Pahlawan sesungguhnya dalam hal ini bukanlah aku, melainkan Sari. Aku tidak melakukan apa-apa selain mengamati dan mengagumi pengorbanannya. Sari tetap rendah hati dan pendiam. Ia setiap hari mengantarkan makanan dan obat untuk Nenek Siti, tetapi tidak pernah menonjolkan jasanya atau mencari pujian. Hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Sesama tetangga kan harus saling membantu, katanya dengan tenang. Kerendahan hatinya membuatku semakin hormat. Suatu sore saat aku pulang kerja, aku melihat Nenek Siti sedang berdiri dan berbicara dengan Sari. Nenek tampak lebih sehat dari sebelumnya. Ia mengenakan kebaya koklat yang bersih dan rambutnya disisir rapi. Melihatku, Nenek tersenyum ramah. "Mas Budi, baru pulang kerja?"
Iya, Nek. Selamat sore. Nenek kelihatannya sehat sekali, jawabku sopan. Nenek Siti mengangguk dan tersenyum lebih lebar. Ia menggenggam tangan Sari, dan tiba-tiba matanya yang tua dan berkerut berkaca-kaca. Dengan suara bergetar karena haru, Nenek berkata, "Nak Sari, Nenek tidak tahu bagaimana harus membalas budimu. Selama beberapa bulan ini, berkat kamu, badan tua ini jadi lebih baik. Obat, makanan, semua kamu siapkan. Kamu lebih baik dari anak kandung nenek sendiri." Sari segera memegang tangan nenek dan berkata dengan suara tercekat, "Nenek, jangan berkata seperti itu. Saya sudah menganggap nenek seperti nenek saya sendiri. Saya senang sekali melihat nenek sehat kembali." Nenek Siti menggeleng, air matanya mengalir di pipinya yang keriput. "Bukan begitu, Nak. Nenek tahu semuanya. Nenek tahu betapa susahnya kamu demi nenek. Kamu bisa membohongi orang lain, tapi tidak bisa membohongi orang tua ini. Pemilik butik yang memesan kebaya itu, kan, keponakan jauh nenek, beberapa hari yang lalu dia datang menjenguk dan menceritakan semuanya. Dia bilang kamu sampai tidak tidur semalaman menyulam kebaya demi biaya pengobatan nenek. Ya ampun, Nak. Kenapa kamu harus bersusah payah demi nenek tua yang sudah separuh terkubur di tanah ini?" Aku membeku di tempat. Semuanya terungkap dalam sekejap. Jadi begitu. Pesanan kebaya yang luar biasa besar itu bukan karena gairah atau menjaga kepercayaan. Itu semua demi Nenek Siti. Sari telah mengambil pekerjaan di luar batas kemampuannya demi membiayai pengobatan tetangganya yang hidup sebatang kara. Sebuah pengorbanan yang begitu besar dan mulia. Sari pun terkejut. Ia tidak menyangka rahasianya akan terbongkar begitu tiba-tiba. Ia tampak bingung dan salah tingkah. "Nek, itu saya. Aku tidak bisa hanya diam melihat." Aku mendekat dan dengan lembut memegang tangan istriku yang gemetar. Aku menatap matanya dalam-dalam, lalu berkata kepada Nenek Siti, "Nenek, jangan marahi Sari. Kami sudah menganggap nenek seperti keluarga sendiri. Merawat dan menjaga nenek adalah kewajiban kami. Jadi, nenek istirahat saja dengan tenang, jangan khawatir apa-apa." Setelah berkata begitu, aku memapah Sari masuk ke rumah. Di belakang kami, Nenek Siti berdiri sendirian, menangis haru dan bahagia. Ucapan terima kasih Nenek Siti, meskipun datang tiba-tiba, membuatku bisa merangkai semua kejadian selama ini menjadi satu kesatuan. Gambaran rahasia Sari kini terbentang di hadapanku dengan utuh, jelas, dan penuh warna. Itu adalah sebuah lukisan yang digambar dengan cinta, kemanusiaan, dan pengorbanan yang mulia. Dan aku adalah orang paling beruntung di dunia, karena bisa menjadi bagian dari lukisan indah itu. Kebenaran tentang pesanan kebaya itu membuatku tidak punya alasan lagi untuk ragu. Aku tidak bisa membiarkan Sari terus menanggung semuanya sendirian. Aku harus melakukan sesuatu yang sangat besar, yang bisa menunjukkan padanya bahwa ia tidak pernah sendirian, bahwa aku selalu ada di sisinya, siap berbagi semua kesulitan. Tapi aku bingung harus mulai dari mana. Haruskah aku memberitahunya bahwa aku sudah tahu semuanya? Tidak, aku tidak ingin membuatnya malu. Aku ingin memberinya kejutan. Sebuah kejutan yang setimpal dengan pengorbanannya, dan kesempatan itu datang seperti takdir. Hari itu, bos memanggilku ke ruangannya, wajahnya yang serius membuatku sedikit tegang. Kupikir ada masalah dengan salah satu proyek, tetapi ternyata tidak. Bos menyuruhku duduk dan tersenyum. "Budi, sudah berapa lama kamu bekerja di perusahaan ini?" "Sudah hampir 5 tahun, Pak," jawabku. Bos mengangguk. 5 tahun. Waktu yang tidak sebentar, juga tidak terlalu lama. Selama 5 tahun ini, kamu selalu menjadi karyawan yang rajin dan bertanggung jawab, selalu menyelesaikan tugas dengan sangat baik. Terutama dalam proyek pembangunan resor di Bali baru-baru ini, kontribusimu sangat besar. Kamu berhasil menghemat biaya perusahaan secara signifikan dan mempercepat jadwal konstruksi. Semua jajaran direksi sangat menghargai usahamu. Sambil berkata begitu, bos mengeluarkan sebuah amplop tebal dari laci dan meletakkannya di meja di hadapanku. "Ini bonus spesial dari perusahaan untukmu. Jumlahnya tidak seberapa, anggap saja sebagai penghargaan kecil atas kerja kerasmu. Terimalah. Dan malam ini, ajak istrimu makan malam yang enak."
Aku terkejut. Aku tidak percaya dengan telingaku sendiri. Amplop bonus yang tebal. Ini adalah uang yang sangat besar bagi kami. Setara dengan gajiku selama beberapa bulan, aku tergagap. Pak, saya tidak bisa menerimanya. Ini berkat kerja keras seluruh tim. Bos tertawa keras. Terima saja. Kamu pantas mendapatkannya. Perusahaan tidak akan pernah melupakan orang yang berjasa. Nah, hari ini saya izinkan kamu pulang lebih awal. Nikmati waktu bersama keluarga. Aku memegang amplop itu. Tetapi rasanya seperti mimpi. Tanganku gemetar. Aku berulang kali mengucapkan terima kasih kepada bos dan keluar dari ruangannya. Begitu keluar, hatiku dipenuhi kegembiraan yang tak terlukiskan. Tetapi kegembiraan itu bukan hanya karena uang. Aku tahu, dengan uang ini, aku bisa menjalankan rencanaku. Aku bisa memberikan kejutan besar untuk Sari. Aku bergegas ke tempat parkir dan melajukan mobil seperti orang gila menuju rumah. Di kepalaku hanya ada bayangan Sari. Aku ingin melihat wajahnya yang terkejut dan bahagia saat menerima hadiah ini. Aku ingin mengatakan padanya, kamu tidak perlu bersusah payah lagi, semuanya akan menjadi tanggung jawabku. Mari kita rawat Nenek Siti bersama-sama, dan wujudkan mimpi kita berdua. Hari ini, jalan pulang terasa sangat singkat. Angin berdesir di telingaku, tetapi hatiku terasa sangat hangat. Tenggelam dalam pikiran bahagia, aku melupakan satu hal penting. Aku melupakan permintaan istriku. Aku lupa akan sandi 5 ketukan itu, karena terlalu bersemangat, di kepalaku hanya ada satu pikiran, aku harus secepatnya sampai di rumah untuk berbagi kebahagiaan ini dengan istri tercintaku. Dan ketergesa-gesaan itulah, yang akan mengarah pada peristiwa takdir yang akan mengubah hidup kami selamanya. Aku memarkir mobil di depan pintu. Di tanganku masih tergenggam amplop tebal itu, jantungku berdebar kencang di dada. Aku ingin memberikan kejutan yang sangat besar untuk Sari. Aku tidak akan mengetuk pintu, tidak akan memanggil namanya. Aku akan membuka pintu dengan kunciku sendiri, masuk diam-diam, dan muncul di hadapannya seperti peri yang membawakan keajaiban. Memikirkan itu, aku tersenyum sendiri. Aku mengeluarkan kunci dari saku, dan dengan hati-hati memasukkannya ke lubang kunci. Dengan sekali putaran ringan, terdengar bunyi klik. Pintu sedikit terbuka. Aku menahan napas dan mengendap-endap masuk. Rumah gelap gulita dan sunyi. Tidak ada satupun lampu yang menyala. Tidak ada suara sedikit pun. Agak aneh. Baru pukul 8 malam, tidak mungkin Sari sudah tidur. Atau jangan-jangan ia sedang keluar? Aku memanggil pelan. Sari, aku pulang. Tidak ada jawaban. Hanya suaraku yang bergema di ruang kosong. Rasa cemas mulai merayap di hatiku. Aku bergegas menyalakan saklar lampu ruang tamu. Begitu lampu menyala terang, aku melihat semua barang di rumah masih tertata rapi. Tidak ada tanda-tanda ada yang masuk atau berantakan. Aku masuk ke kamar tidur, kamar kosong, tempat tidur tertata rapi. Aku menghela napas lega. Mungkin Sari memang sedang keluar, pergi ke pasar malam, atau main ke rumah tetangga. Aku meletakkan amplop di atas meja rias dan memutuskan untuk mandi dulu. Tetapi saat melewati ruang kerja Sari, aku tiba-tiba berhenti. Dari celah pintu, kulihat seberkas cahaya redup menyelinap keluar, dan aku mendengar suara sangat pelan seperti gesekan kain. Jantungku berdebar kencang. Sari tidak pergi kemana-mana, ia ada di dalam. Sedang bekerja. Tapi mengapa ia tidak menyalakan lampu besar? Mengapa ia tidak menjawab saat kupanggil? Banyak pertanyaan kembali muncul di kepalaku, mengusir semua kegembiraan yang kurasakan sebelumnya. Aku mendekat pelan-pelan, dan menempelkan telinga di pintu. Terdengar suara napas yang teratur dan gesekan jarum di atas kain. Jelas sekali istriku sedang sangat fokus pada pekerjaannya. Mungkin ia tidak mendengar suaraku datang. Aku ragu sejenak. Haruskah aku masuk? Atau biarkan saja ia bekerja? Tetapi rasa penasaran dan khawatir menang. Aku memutuskan untuk melihat apa yang sedang dilakukannya. Aku tidak ingin mengganggu konsentrasinya, jadi aku hanya akan membuka pintu sedikit dan mengintip. Aku meletakkan tangan di gagang pintu dan memutarnya perlahan. Pintu tidak terkunci, terbuka tanpa suara. Aku menyipitkan mata dan mengintip ke dalam. Dan pemandangan yang tersaji di depan mataku membuatku membeku di tempat. Malam itu,
Malam di mana aku melanggar aturan, aku menemukan rahasia terakhir istri yang begitu kucintai, rahasia yang paling besar dan paling mengharukan. Seperti yang kuceritakan, saat pulang dengan perasaan gembira membawa bonus, aku lupa akan janji 5 ketukan itu. Aku membuka pintu diam-diam dengan kunciku sendiri. Aku berniat memberikan kejutan manis untuk Sari, tetapi yang menyambutku adalah keheningan yang aneh. Ruang tamu gelap, tidak ada siapa-siapa. Kupikir istriku sedang beristirahat setelah hari yang melelahkan, jadi aku bergegas masuk ke kamar. Tapi kamar juga kosong, selimut dan bantal tertata rapi, tidak ada tanda-tanda, baru saja ada orang yang berbaring di sana. Rasa kecewa dan cemas yang tak jelas menyelimutiku. Kemana Sari jam segini? Ia tidak punya kebiasaan keluar sendirian larut malam. Aku memanggil namanya sekali lagi, lebih keras, berharap ia ada di dapur atau kamar mandi. Sari, di mana kamu? Tetap saja hanya keheningan yang menjawab. Aku berkeliling rumah, menyalakan semua lampu. Rumah menjadi terang, tetapi perasaan kosong semakin terasa. Aku memeriksa dapur, kamar mandi, teras, tidak ada siapa-siapa. Kunci mobilnya masih tergantung di dinding. Artinya ia tidak pergi jauh. Lalu di mana dia? Saat itulah aku melihat ke ruang kerja. Ruangan kecil tempat Sari menghabiskan begitu banyak waktu. Pintunya sedikit terbuka, pintu yang biasanya selalu tertutup rapat saat aku pulang, hari ini berbeda. Dari celah pintu, seberkas cahaya kuning redup menyelinap keluar, dan aku seperti mendengar suara yang sangat samar. Suara napas yang teratur dan lembut. Jantungku berdetak lebih cepat, semua dugaan dan kekhawatiranku mengarah ke pintu itu. Aku tidak lagi berniat memberi kejutan. Aku hanya ingin memastikan istriku baik-baik saja. Aku mendekat dan dengan tangan yang sedikit gemetar, mendorong pintu dengan hati-hati. Pintu terbuka perlahan tanpa suara. Ruangan tidak diterangi lampu besar, hanya cahaya kuning dari lampu meja kecil yang menciptakan suasana remang-remang. Dan di dalam ruang itu, sebuah pemandangan tersaji di depan mataku. Sebuah pemandangan yang mungkin tidak akan pernah kulupakan seumur hidup. Pemandangan itu membekukan semua kegembiraanku, dan sebagai gantinya, membawa kejutan yang mendalam dan keharuan yang mengguncang hingga ke lubuk jiwa. Kamar tidur memang kosong, tetapi saat itu, hatiku dipenuhi oleh sosok istriku. Sosok yang begitu indah dan suci. Di bawah cahaya kuning redup, Sari, istriku, tertidur di atas meja kerjanya. Ia tertidur dalam posisi duduk, kepalanya bersandar pada lengannya, rambut panjangnya tergerai menutupi sebagian wajahnya. Ia tampak begitu mungil dan lelah. Napasnya terdengar pelan dan teratur. Jelas sekali ia tertidur lelap karena kelelahan total. Keadaan di sekelilingnya seperti medan perang. Potongan-potongan kain sutra warna-warni berserakan di mana-mana, gulungan benang, jarum, dan gunting berantakan di atas meja. Di sampingnya, mesin jahit berhenti di tengah pekerjaan. Dan di lantai, puluhan setel kebaya yang sudah jadi digantung dengan hati-hati di gantungan baju. Di bawah cahaya lampu, mereka berkilauan seperti taman bunga yang sedang mekar. Tetapi yang paling menarik perhatianku bukanlah kebaya-kebaya indah itu, melainkan benda-benda yang ada di atas meja, tepat di samping Sari yang tertidur. Itu adalah setumpuk tagihan obat. Nama pasien di tagihan itu tidak lain adalah Nenek Siti. Di samping tumpukan tagihan, ada buku catatan bersampul kulit hijau yang sudah kukenal. Tanpa membukanya, aku tahu itu adalah buku harapan. Dan mataku terpaku pada benda lain. Benda yang belum pernah kulihat sebelumnya. Benda itu diletakkan dengan hati-hati di samping buku catatan. Sebuah kotak kecil berwarna merah muda dengan gambar bayi lucu yang tersenyum. Karena penasaran, aku berusaha tidak membuat suara, dengan hati-hati mengambil kotak itu. Saat kubuka tutupnya, di dalamnya ada sepasang sepatu bayi rajutan berwarna putih bersih, yang dibuat dengan tangan, jahitan demi jahitan dengan penuh ketulusan. Sepatu itu begitu kecil hingga muat di telapak tanganku. Tenggorokanku tercekat, emosi yang panas membuncah di dada, semua rahasia, semua pertanyaan, semua keraguan selama ini terpecahkan dalam sekejap. Kebenaran tersaji di depan mataku bukan dalam bentuk kata-kata, melainkan dalam bentuk gambar dan bukti yang tak terbantahkan. Sari, istriku, yang selama ini kuanggap rapuh dan penakut,
ternyata adalah wanita yang begitu kuat dan luar biasa. Ia melakukan semua ini dalam diam. Ia begadang, berkeringat di depan bingkai sulamannya bukan karena gairah atau uang untuk dirinya sendiri, melainkan karena cinta untuk tetangganya yang hidup sebatang kara, dan karena mimpi besar, kerinduan yang membara untuk sebuah keluarga yang utuh, yang dipenuhi suara tawa anak. Sepatu rajut kecil di tanganku tiba-tiba terasa berat. Itu bukan sekadar benda. Itu adalah harapan dan cinta tak berujung yang dititipkan Sari di dalamnya. Air mataku mulai mengalir. Bukan karena sedih. Itu adalah air mata bahagia, air mata haru, dan air mata karena merasa begitu beruntung memiliki istri sepertinya dalam hidupku. Aku mengerti segalanya. Alasan 5 ketukan, alasan kelelahan, alasan kebohongan. Semuanya berasal dari cinta. Cinta yang tulus dan tanpa pamrih. Mungkin suara isakanku membangunkan Sari. Ia perlahan mengangkat kepala, matanya masih mengantuk, melihatku berdiri di depannya. Ia terkejut bukan main. Ekspresinya berubah dari kaget, menjadi bingung, lalu takut. Mas Budi. Kapan datang? Kenapa ada di sini? Sari tergagap, salah tingkah. Ia buru-buru bangkit dan mencoba menutupi benda-benda di atas meja dengan tubuhnya. Tangannya panik, mencoba membereskan tempat kejadian. Tingkahnya begitu menyedihkan, seperti anak kecil yang tertangkap basah berbuat salah. Tetapi aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya menatapnya dalam diam, membiarkan air mataku mengalir bebas. Aku mendekat dan dengan lembut menyingkirkan tangannya yang gemetar. Aku menggenggam tangan Sari. Tangan yang dulu begitu lembut, kini penuh dengan bekas jarum dan terasa kasar. Hatiku teriris. Sari tidak berani menatap wajahku, ia menunduk dalam-dalam. Dengan suara lirih, ia berkata, "Maafkan aku, Mas. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya. Aku tidak membiarkannya menyelesaikan kalimatnya. Aku menariknya ke dalam pelukanku, memeluknya erat-erat. Sebuah pelukan yang menggantikan ribuan kata. Sebuah pelukan yang penuh dengan pengertian, simpati, terima kasih, dan cinta yang tak berujung. Sari membeku di dalam pelukanku. Mungkin ia mengira aku akan marah dan menyalahkannya. Tapi tidak, aku hanya memeluknya, menepuk-nepuk punggungnya yang kurus dengan lembut, membiarkannya merasakan kehangatan dan keamanan. Setelah beberapa saat, aku melepaskannya. Aku menyeka air mata di pipiku, mengeluarkan amplop tebal dari saku jas dan memberikannya padanya. "Ini bonusku, aku dapat bonus dari kantor karena proyeknya selesai dengan baik," kataku dengan suara yang masih tercekat. Sari menatap amplop itu dengan bingung, lalu menatapku kembali. Wajahnya menunjukkan ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Aku tersenyum di antara air mata. "Aku tahu semuanya. Sari. Aku sudah tahu semuanya. Kamu tidak perlu menyembunyikan apa-apa lagi dariku." Mendengar itu, Sari menangis tersedu-sedu. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah. Ia menangis seperti anak kecil. Tangisannya bercampur antara kesedihan dan kelegaan. Aku memeluknya kembali, membiarkannya menangis sepuasnya di bahuku. "Dasar bodoh, kenapa kamu harus menanggung semua ini sendirian? Kamu tahu betapa khawatirnya aku?" kataku sambil mengelus rambutnya yang lembut. "Aku takut, Mas. Aku takut kamu akan lebih khawatir. Aku takut menjadi beban bagimu," kata Sari di sela isak tangisnya. Aku menggelengkan kepala. "Tidak. Kamu tidak pernah menjadi bebanku. Kamu adalah anugerah terindah yang diberikan Tuhan untukku. Aku bangga padamu, Sari. Aku sangat bangga memiliki istri sepertimu, yang kuat, baik hati, dan rela berkorban." Aku mengangkat tangannya yang kasar dan mengecupnya. "Mulai sekarang, kita tidak akan berjuang sendirian lagi. Kita akan merawat Nenek Siti bersama-sama, dan kita akan mewujudkan mimpi kita berdua. Aku janji." Sari menatapku. Matanya merah dan bengkak, tetapi di dalam tatapannya, aku melihat kepercayaan, kebahagiaan, dan harapan yang menyala terang. Malam itu, di ruang kerja kecil itu, kami berpelukan untuk waktu yang lama. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi jarak. Hanya ada dua hati yang berdetak dalam irama yang sama, dua jiwa yang telah menjadi satu.
siap untuk berjalan bersama menapaki jalan di depan. Jalan yang mungkin penuh rintangan, tetapi aku yakin akan dipenuhi dengan kebahagiaan dan tawa. Malam itu, kami berbicara banyak sekali, hingga fajar menjelang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sari menceritakan semua pikiran dan kekhawatiran yang selama ini ia sembunyikan. Aku juga menceritakan proses penyelidikanku, dugaanku, dan kekhawatiranku. Kami tertawa dan menangis saat bercerita. Dinding tak terlihat di antara kami telah runtuh sepenuhnya. Kami merasa lebih dekat, dan saling memahami lebih dalam dari sebelumnya. Keesokan paginya, saat sinar matahari pertama menyelinap melalui jendela, kami sama sekali tidak merasa lelah. Sebaliknya, tubuh kami terasa penuh energi dan harapan. Sebuah babak baru dalam hidup kami akan segera dimulai. Hal pertama yang kami lakukan bukanlah tidur, melainkan pergi ke pasar subuh bersama untuk membeli bahan makanan terbaik. Sari memasak sepanci besar bubur ayam yang harum, dan aku membantunya di samping, memotong sayuran dan mencuci piring. Dapur kecil kami dipenuhi tawa, terasa anehnya hangat dan bahagia. Lalu kami mengantarkan bubur itu ke rumah Nenek Siti, bersama-sama. Nenek sangat senang melihat kami berdua datang membawakan sarapan. Ia terus memegang tangan kami dan mengucapkan terima kasih. Tidak usah repot-repot, Nenek bisa sendiri. Aku tersenyum dan berkata padanya, Nenek, mulai sekarang, anggap kami seperti anak Nenek sendiri. Biarkan kami yang merawat Nenek menggantikan anak-anak Nenek. Jadi, jangan sungkan ya, Nek. Mendengar kata-kataku, mata Nenek Siti berkaca-kaca. Ia mengangguk tanpa kata. Melihat senyum bahagianya membuat hati kami ikut hangat. Kami menyadari bahwa membantu orang lain ternyata bisa mendatangkan kebahagiaan yang begitu besar bagi diri sendiri. Setelah dari rumah Nenek Siti, aku menggenggam tangan Sari dan berkata dengan serius, "Sudah siap?" Sari menatapku, matanya berbinar. Ia tersenyum dan mengangguk, "Iya, Mas. Aku siap." Kami pergi ke rumah sakit bersama-sama. Ini bukan lagi perjalanan rahasia yang sepi dan sendirian bagi Sari. Ini adalah perjalanan yang kami tempuh berdua, bergandengan tangan. Selama di jalan, aku terus menggenggam tangannya erat. Aku ingin memberinya kekuatan dan keyakinan yang lebih besar. Saat duduk di ruang tunggu rumah sakit, kami tidak lagi merasa cemas atau takut. Kami saling menatap dan tersenyum. Kami tahu perjalanan di depan mungkin akan penuh dengan kesulitan dan cobaan, mungkin akan membutuhkan banyak waktu, usaha, dan biaya. Mungkin kami akan dihadapkan pada kegagalan. Tetapi kami tidak takut. Karena kami tahu, kami tidak lagi sendirian. Kami memiliki satu sama lain. Kami percaya, selama ada cinta dan satu hati, tidak ada kesulitan yang tidak bisa diatasi. Dan dalam waktu yang tidak lama lagi, mimpi kami akan menjadi kenyataan. Rumah kecil kami tidak hanya akan diisi oleh kami berdua, tetapi juga oleh suara tawa malaikat kecil. Saat itu tiba, kebahagiaan kami akan benar-benar lengkap. Esok hari, matahari akan terbit lagi, dan masa depan yang indah menanti kami.